disebut pendidikan tinggi. Bentuknya semacam pendidikan matrikulasi atau pendidikan prauniversitas. Waktunya bisa setahun atau juga bisa 2 tahun tergantung keperluan pada program studi yang diambilnya di perguruan tinggi. Ketika memasuki usia 15 tahun, maka seorang anak sudah harus dinyatakan sebagai orang dewasa. Mereka sudah akil balik dan sudah mukallaf. Mereka sudah bertanggung jawab atas iman dan amalnya sendiri. Karena itulah tujuan terpenting dari pendidikan tingkat SD dan SMP adalah untuk menyiapkan para murid menjadi orang dewasa akil balik. Dalam buku Pendidikan Orang Dewasa karya Dr. Insinyur Suprijanto disebutkan bahwa pendidikan orang dewasa berlangsung dalam bentuk pengarahan diri sendiri untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri psikologis orang dewasa adalah dapat mengarahkan diri sendiri, tidak selalu bertanggung pada orang lain, mau bertanggung jawab mandiri, berani mengambil resiko dan mampu mengambil keputusan. Untuk lebih mudahnya dan agar selamat dunia akhirat, kembali saja ke rumusan pendidikan Islam, yaitu top A. Tanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu yang tinggi. B. Utamakan ilmu yang fardu ain. C. Pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Sebagai model pendidikan tingkat SMA yang ideal, pada Desember 2016, Pesantren At-Taqwa Depok sudah mendirikan satu jenjang pendidikan tingkat SMA yang diberi nama Pristak, Pesantren of the Study of Islamic Thought and Civilization. Pristak ini sebenarnya sudah merupakan jenjang pendidikan tinggi. Pristak didirikan dengan konsep yang kokoh, merujuk terutama pada konsep pendidikan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas tentang ta'dib, bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang baik, good man, dan elemen paling fundamental dalam pendidikan adalah penanaman adab, inculcation of adab. Tujuan pendidikan ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dan UU Sisdiknas, yakni membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sebagai syarat kelulusan, para santri Pristak diwajibkan menulis sejumlah makalah ilmiah selama 2 tahun. Sebelum pandemi COVID-19, mereka harus mempresentasikan makalahnya di hadapan sejumlah dosen dan mahasiswa Indonesia di kampus IUUM Kuala Lumpur. Para santri Pristak yang rata-rata berusia sekitar 15-16 tahun itu bukan lagi anak-anak, mereka sudah akil balik sehingga mereka sudah mukallaf dan sudah harus dididik sebagai orang dewasa. Karena itu sangat ditekankan pemahaman mereka akan Islamic worldview agar mampu menjawab tantangan pemikiran kontemporer yang merusak iman dan akhlak mulia. Dari penguasaan Islamic worldview yang benar, maka insya Allah para murid tingkat SMA itu akan memiliki pola pikir yang benar dan beradab. Mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Mereka pun akan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan abadi dalam kehidupan. Mereka juga cinta ilmu dan cinta perjuangan. Puncaknya mereka akan menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi dalam menyusun konsep pendidikan tingkat SMA, sepatutnya menjadikan wahyu Allah sebagai rujukan utama. Konsep itu jangan hanya berdasarkan keilmuan yang empiris dan rasional yang akan berujung pada ketidakpastian. Akhirnya para murid SMA itu akan dianggap sebagai kelinci percobaan. Wallahu a'lam bishawab. Perlunya merumuskan kembali makna sekolah terbaik. Pada 7 Oktober 2021, situs kompas.com menulis satu berita berjudul 15 SMA terbaik di Banten berdasarkan nilai UTBK 2021. Dikatakan dalam berita itu bahwa SMA terbaik di Banten bisa menjadi acuan siswa maupun orang tua ketika memilih bangku sekolah. Sebab jika siswa masuk SMA terbaik, maka memiliki peluang besar bisa kuliah di perguruan tinggi negeri PTN yang diimpikan. Walaupun demikian, untuk memperoleh satu kursi, kamu harus meraihnya dengan kerja keras, sering belajar, dan tak malas-malasan. Ketua tim pelaksana lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT, Profesor Muhammad Nasir menyatakan ada 1000 sekolah terbaik di Indonesia di 2021. Dia mengakui semua sekolah terbaik itu dinilai dari hasil nilai UTBK 2021, sedangkan ajang UTBK 2021 diikuti sebanyak 23.110 sekolah. Sementara jumlah sekolah yang memenuhi kriteria UTBK 2021 ada sebanyak 4.432 sekolah. Sekolah yang diikutkan dalam pengukuran adalah sekolah dengan jumlah peserta yang mengikuti UTBK sebanyak lebih dari 40 orang, ujar Nasir sebelum lama ini. Dia menyebut nilai UTBK 2021 dihitung berdasarkan 60% tes potensi skolastik TPS dan 40% tes kompetensi akademik TKA. Berdasarkan penilaian itu, ada banyak SMA terbaik di Banten yang bisa dipilih siswa maupun orang tua. Demikianlah berita tentang sekolah-sekolah terbaik berdasarkan kriteria nilai UTBK ujian tulis berbasis komputer tahun 2021. Jadi sekolah itu dikatakan terbaik jika nilai tes UTBK-nya tinggi. Dengan itu mereka berpeluang memasuki perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Berdasarkan UTBK itu, kita dapat informasi bahwa ada 1000 sekolah terbaik di Indonesia dari tahun 2021 ini. Padahal jumlah sekolah yang mengikuti UTBK berjumlah 23.110 sekolah. Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria UTBK sebanyak 4.432 sekolah. Kita memaklumi cara mudah untuk membuat ranking suatu lembaga pendidikan memang melalui tes-tes semacam UTBK. Masuk PTN dipandang sebagai jalan cepat menuju sukses dalam hidup. Karena itu kemampuan menjawab soal-soal ujian UTBK dianggap sebagai cara ampuh masuk PTN. Disinilah peran lembaga bimbel menjadi sangat penting.
Sebuah lembaga bimbel menulis promosinya, tips and trick, serta grup diskusi intensif karena pada saat tes dituntut untuk mengerjakan secara cepat dan benar. Tentunya kami akan memberikan tips dan trik jitu cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat, serta grup diskusi yang gunanya untuk share soal latihan rutin serta pertanyaan-pertanyaan seputar tes UTBK. Tentu saja kita menghargai dan memandang penting tes-tes seperti UTBK untuk menilai kualitas intelektual para murid kita. Masuk ke PTN adalah sebuah prestasi penting, tetapi menjadikan hasil tes UTBK sebagai kriteria utama untuk menetapkan sekolah-sekolah terbaik yang patut kita renungkan kembali. Apakah cara seperti ini sesuai dengan konsep pendidikan ideal seperti yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas? Katanya pemerintah harus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, di mana nilai-nilai kebaikan itu diletakkan dalam penentuan kriteria sekolah-sekolah terbaik. Dengan kriteria tes UTBK terpilih hanya 1.000 sekolah terbaik, lalu bagaimana nasib sekitar 22.000 sekolah lainnya? Apakah sekolah-sekolah itu masuk kategori jelek karena anak-anaknya tidak cerdas dan atau tidak mampu mengerjakan soal-soal ujian UTBK? Apakah sekolah baik itu adalah sekolah anak-anaknya pintar? Sudah saatnya pemerintah dan para tokoh pendidikan berpikir serius untuk merumuskan konsep sekolah terbaik secara komprehensif. Misalnya ada sekolah yang mendidik anak-anak jalanan sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak pekerja keras dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka sekolah seperti ini sejatinya merupakan sekolah terbaik. Begitu juga misalnya sekolah yang mendidik para muridnya yang masuk kategori anak-anak berkemampuan khusus sebagai pengganti istilah berkebutuhan khusus. Kerja keras para guru di situ berhasil menjadikan anak-anak berkemampuan khusus itu mampu berkomunikasi dengan baik dan meningkat kepercayaan diri mereka. Sekolah seperti ini sangat patut mendapat penghargaan sebagai sekolah terbaik. Contoh lagi, ada sekolah yang mendidik para muridnya menjadi guru-guru mengaji Al-Quran yang berakhlak mulia. Mereka memang tidak masuk kriteria lolos tes UTBK, tetapi keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah sekolah seperti ini tidak layak masuk ke kategori sekolah terbaik? Dengan menjadikan nilai UTBK sebagai kriteria utama dalam menentukan sekolah-sekolah terbaik, maka itu sama saja dengan menganggap bahwa sebagian besar sekolah-sekolah kita berada dalam keadaan curang atau tidak baik. Ini sama saja dengan mengecilkan makna pendidikan kita sendiri. Sepatutnya sekolah-sekolah yang nilai UTBK-nya baik cukup dikatakan sebagai sekolah dengan UTBK terbaik. Kriteria utama sekolah terbaik adalah sekolah-sekolah yang melahirkan manusia-manusia yang baik, yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya sekolah-sekolah tidak baik adalah sekolah-sekolah yang melahirkan manusia-manusia egois, serakah, sombong dan merugikan masyarakat meskipun lulusan perguruan tinggi favorit. Wallahu a'lam bishawab. 7. Tidak benar pendidikan kita jeblok. Pada 4 Desember 2019, sejumlah media online menayangkan berita dengan judul yang hampir sama, ranking PISA Indonesia turun. Diberitakan jawapos.com bahwa ranking Program for International Student Assessment PISA 2018 Indonesia kembali jeblok. Nilai indikator kemampuan membaca, reading, matematika, mathematics, dan ilmu pengetahuan sains siswa turun. Posisi Indonesia kini di urutan ke-72 dari 77 negara. Pemeringkatan PISA 2018 secara resmi dirilis OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, Selasa 3/12/2019. PISA menempatkan Cina di urutan teratas menyusul Singapura, Makau, Hong Kong, Estonia, Kanada, Finlandia, dan seterusnya. Berdasarkan ranking PISA itu, ada yang menulis Indonesia berada di papan bawah peringkat pendidikan dunia 2018 yang disusun International Student Assessment PISA. Posisi Indonesia tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Bagaimana menyikapi pengumuman PISA tersebut? Menurut pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM), Muhammad Nurizal, penurunan itu merupakan cerminan dari orientasi kebijakan politik pendidikan dan metodologi pendidikan yang salah. Orientasi kebijakan politik pendidikan kita masih pada standarisasi dan pemenuhan persyaratan administrasi. Seharusnya orientasi kebijakan pendidikan diarahkan untuk memerdekakan guru dalam mengajar lalu membangun siswa sesuai dengan kodrat manusia secara optimal. Penilaian PISA itu bukan untuk mengukur capaian pembelajaran siswa atau guru layaknya UN, tetapi itu untuk mengukur capaian kinerja kebijakan pemerintah untuk urusan pendidikan. Jadi ketika ada penurunan nilai PISA seperti ini, siswa maupun guru tidak boleh disalahkan. Katanya seperti dikutip jawapos.com. Penilaian berbeda dengan terhadap ranking PISA yang diberikan oleh Profesor Daniel M. Rosid, pengamat pendidikan yang juga sudah guru besar ITS Surabaya tahun 2018 lalu. Profesor Daniel sudah menanggapi berita tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dalam artikelnya yang berjudul Kualitas Pendidikan Indonesia, Daniel mengkritik ungkapan Wapres Yusuf Kala yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih berada di papan bawah. Ada sejumlah alasan. Pertama, yang dimaksud dengan pendidikan dalam komentar Yusuf Kala adalah persekolahan schooling. Padahal pendidikan bukan sekedar persekolahan. Saat ini sekolah dipandang sebagai instrumen
kreatif untuk menyiapkan tenaga terampil yang akan dipekerjakan di pabrik-pabrik. Kedua, pemeringkatan semacam PISA ini hanya alat agar kita tetap lestari merasa rendah diri. Membandingkan Indonesia dengan benteng alam seluas Eropa dengan Singapura atau Korea Selatan tentu tidak adil jika tidak menyesatkan. Lebih adil jika membandingkan Singapura dengan DKI Jakarta, walaupun Singapura mungkin akan tetap unggul. Di samping itu, obsesi mutu ini justru telah menjerumuskan sistem pendidikan nasional kita yang makin tidak relevan dengan kebutuhan bangsa ini. Kebutuhan Singapura atau Inggris jelas berbeda dengan kita. Jika pendidikan harus bermakna dan mencerdaskan, maka pendidikan sebenarnya bukan soal mutu, tapi soal relevansi. Pendidikan industri telah membawa mantra mutu ke dalam Sisdiknas sehingga praktis menyingkirkan relevansi. Makin internasional standar yang dipakai, berarti makin mengasihkan warga belajar dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Murid mungkin belajar banyak hal kecuali menjadi diri mereka sendiri. Jadi prestasi PISA yang masih di papan bawah itu sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan kita terbukti lebih relevan dengan agenda perubahan iklim walaupun mungkin tidak bermutu. Demikian pandangan Profesor Daniel Rosid dari ITS Surabaya. Jadi bagaimana kita menyikapi pengumuman ranking PISA tersebut? Analisis Nur Rizal dan Profesor Daniel Rosid patut disimak dan direnungkan dengan serius. Kita merasakan pendidikan semakin kehilangan ruh kemanusiaannya ketika diabdikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri. Sistem dan standarisasi mutu pun hanya didasarkan pada nilai-nilai formalisme. Terkait dengan ranking PISA, kita bisa menilainya rendah budaya literasi dalam masyarakat. Secara kasat mata itu mudah dilihat. Ada yang menyebutkan definisi literasi sebagai berikut: kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Definisi literasi ini semakin dengan definisi budaya ilmu yang digagas oleh pakar pendidikan Islam internasional Profesor Norwan Daud. Dan budaya ini ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai pribadi dan masyarakat di setiap peringkat. Padahal sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sepatutnya ilmu diletakkan di tempat terhormat. Sebagaimana kedudukan ilmu dalam Islam, pendidikan adalah aktivitas ibadah. Guru memandang dirinya dan juga dipandang sebagai pejuang mujahid intelektual, bukan ditempatkan sebagai karyawan pabrik atau tukang ngajar bayaran. Itu bisa terjadi jika kita menempatkan ilmu di tempat terhormat sebagaimana sarana untuk mengenal dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai komoditas ekonomi. Nabi SAW menyatakan, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Siapa yang keluar rumah Allah untuk mencari ilmu, maka ia sedang berjihad di jalan Allah. Kita renungkan kata-kata Daniel Rosid bahwa pendidikan bukan hanya sekolah. Kita punya puluhan ribu pesantren yang semuanya dimiliki masyarakat, dan di sana masih banyak kita jumpai budaya literasi atau budaya ilmu yang tinggi. Jadi terlalu sederhana menilai kualitas pendidikan kita hanya dengan indikator ranking PISA tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dalam berbagai kesempatan sering kita dengar pernyataan bahwa pendidikan terbaik di dunia adalah di Finlandia. Benarkah demikian? Sore ini saya menyimak sebuah video berjudul Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia, 7 alasan pendidikan Finlandia yang patut dicontoh di Indonesia. Menurut video ini ada 7 hal yang patut dicontoh oleh Indonesia agar pendidikan Indonesia maju, yaitu 1. Standar umur minimal adalah 7 tahun untuk masuk sekolah dasar. 2. Tidak ada ujian dan PR. 3. Tidak ada sistem ranking. Tidak ada kelas khusus unggulan dan sebagainya. 4. Beasiswa penuh. 5. Lebih mengedepankan praktik dan jam belajar di kelas sedikit. 6. Guru yang senantiasa belajar. 7. Menjadi guru adalah pekerjaan prestisius sebagaimana halnya dokter. Ada video lainnya yang dirilis oleh Martiku tentang kemajuan Finlandia. Dalam kunjungannya seminggu di Finlandia, ia menemukan bahwa kejujuran adalah resep untuk meraih kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka yakin sekali dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan karena kepintaran dan kekayaan alam mereka, tetapi karena kekayaan hati mereka adalah bukti kemakmuran dan kebahagiaan mereka. Bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tapi tingginya kesadaran. Semua itu berasal dari kejujuran. Dua video ini menarik untuk kita simak. Video Martiku memberikan analisis yang lebih mendasar tentang kemajuan Finlandia. Itu tidak aneh, bahkan ratusan tahun sebelumnya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita semua, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa al birru yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, sebab kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Rasulullah SAW adalah teladan dalam kejujuran. Umur 25 tahun beliau sudah dianugerahi gelar Al-Amin oleh masyarakatnya. Sebagai nabi utusan Allah, jujur merupakan sifat wajib yang melekat pada diri beliau dan pada semua utusan Allah. Beliau tidak pernah berbohong. Kawan dan lawan mengakui kejujuran beliau. Benarlah bahwa jujur pasti membawa pada kebaikan. Karena itu jika bangsa kita mau menjadi bangsa yang makmur dan bahagia, maka proses penanaman kejujuran harus dilakukan secara total pada seluruh aspek kehidupan. Penanaman nilai-nilai akhlak mulia dilakukan dengan cara dicontohkan, dibiasakan, dimotivasikan, ditegakkan aturan, dan juga didoakan. Karena itu proses pendidikan kejujuran harus dimulai dari para orang tua, guru, para pemimpin masyarakat, dan pemimpin bangsa dalam semua tingkatan. Jujur, jujur, jujur. Tidak ada pilihan lain. Bangsa
kita harus habis-habisan dalam menanamkan akhlak kejujuran ini. Di pesantren At-Taqwa Depok ditetapkan mutu JSP, jujur semangat peduli. Dengan kejujuran, maka akan tercipta rasa saling percaya di antara sesama warga masyarakat. Orang tua dan anak saling percaya, guru dan murid saling percaya, sekolah dan wali murid saling percaya, rakyat dan pemerintah saling percaya. Rakyat percaya bahwa pemerintah jujur dan amanah, sehingga rakyat pun mendoakan pemerintah agar dilindungi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah pun percaya bahwa rakyatnya jujur, benarlah bahwa semua itu berawal dari kejujuran. Di era disrupsi, tantangan penanaman kejujuran amat sangat berat. Sungguh miris menyimak berbagai fenomena di tengah masyarakat yang menunjukkan indikasi hilangnya rasa saling percaya di antara berbagai warga masyarakat. Apalagi muncul narasi-narasi kebencian yang menyudutkan pihak lain yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda. Apakah kondisi seperti ini merupakan gambaran masyarakat yang pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW akan datang suatu masa yang penuh dengan tipu daya, orang-orang jujur didustakan dan para pendusta justru dibenarkan. Benarkah seperti itu? Allah alam bisawab. Silakan menilai dan menelaah sendiri. Jadi sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sepatutnya kita malu jika orang Finlandia yang mayoritas bukan muslim justru lebih jujur dan berhasil menikmati berbagai kebaikan akibat kejujuran. Orang Finlandia jujur bukan karena keimanan mereka kepada Tuhan, tetapi karena budaya pembiasaan, keteladanan pemimpin, dan kedisiplinan dalam penegakan aturan. Jadi soal kejujuran inilah sebenarnya persoalan mendasar dalam dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat kita saat ini. Adapun 7 hal lainnya yang disebut sebagai kunci kemajuan pendidikan di Finlandia masih bersifat debatable. Beberapa di antaranya bersifat kondisional. Soal jam belajar di sekolah dan ada atau tidak adanya PR. Misalnya ada hal yang tidak mutlak, bisa jadi pemberian PR yang baik dan tepat justru menjadi pemicu kesuksesan pembelajaran. Yang kita sepakati adalah soal kualitas guru. Finlandia merupakan contoh sukses pendidikan karena memilih guru-gurunya dari kalangan yang paling berkualitas. Seorang tokoh pendidikan di Surabaya menyimpulkan bahwa guru yang baik harus memenuhi 2 syarat, pintar dan akhlaknya baik. Pendapat itu tepat, sebagaimana para nabi dan orang bijak seperti Luqman Al-Hakim yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah, sebab mereka semua adalah pendidik. Mereka adalah para guru terbaik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kemajuan pendidikan yang dinikmati oleh Finlandia. Meskipun itu baru sebatas kemajuan dalam aspek duniawi, yang sepatutnya dalam soal ini pun orang muslim harusnya lebih unggul. Wallahu a'lam bishawab. 9. Memantapkan model pendidikan ideal tingkat SMA. Pada hari Ahad 26 Juli 2020, Pesantren At-Taqwa Depok menggelar acara wisuda virtual untuk santri tingkat SMP Pesantren Shaolin Al-Islami dan tingkat SMA Kristak. Ada 15 santri Kristak angkatan 2 yang diwisuda hari itu. Meskipun diselenggarakan dengan cara virtual mengikuti kebijakan pemerintah Kota Depok saat pandemi COVID-19. Acara wisuda kali ini terasa sangat mengharukan dan berkesan. Berbagai komentar para santri, wisudawan dan juga wali santri menunjukkan bahwa Kristak merupakan model ideal pendidikan tingkat SMA. Lihat catatan dan berita di akhir artikel ini. Sebagai pendiri dan pimpinan pesantren At-Taqwa Depok, kami pun makin yakin bahwa konsep ini merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan pendidikan di era disrupsi. Cukup banyak gagasan tentang kurikulum pendidikan tingkat SMA yang sudah disampaikan. Misalnya beredar sebuah video di YouTube tertanggal 28 November 2019 tentang ceramah Nadiem Makarim yang menyampaikan keharusan adanya 4 mata pelajaran di SMA, yaitu 1 bahasa Inggris, 2 coding atau programming, 3 statistik, 4 psikologi. Video ini tampaknya merupakan ceramah Nadiem sebelum menjadi Mendikbud RI. Saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem diminta oleh Ikatan Guru Indonesia IGI untuk memangkas sejumlah mata pelajaran di sekolah untuk SMA. Misalnya IGI mengusulkan hanya 6 mata pelajaran yang diajarkan. Ada juga yang menyatakan bahwa kurikulum sekarang memang sudah waktunya diganti karena lebih berbasis pada konten pelajaran teori ketimbang aplikasi atau terapan. Yang jelas mengacu kepada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, di Indonesia memang diakui 3 sistem pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Merujuk pada UU tersebut, maka 3 tahun lalu, Desember 2016, Pesantren At-Taqwa Depok sudah mendirikan 1 jenjang pendidikan tingkat SMA yang kami beri nama Pristak, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Pristak bersifat non-formal dan kini sudah meluluskan 2 angkatan santrinya sebanyak 25 orang. Angkatan pertama disudah 10 orang pada 3 Agustus 2019. Pristak pada Juli 2020 telah berjalan selama 4 tahun. Melihat acara wisuda pada 26 Juli 2020, tampak bahwa konsep pendidikan di Pristak insya Allah sudah di jalan yang benar. Pada 8 Desember 2019, kami menggelar seminar dengan tema model ideal pendidikan tingkat SMA. Hadir sekitar 80 orang peserta dari berbagai daerah dan profesi. Pristak didirikan dengan konsep yang kokoh, merujuk terutama pada konsep pendidikan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas tentang takdim, bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang baik, good man, dan elemen paling fundamental dalam pendidikan adalah penanaman adab, inculcation of adab. Dalam pidato acara wisuda 26 Juli 2020, saya menyampaikan
Jika prinsip pendidikan Islam merujuk kepada konsep Profesor Naqib al-Atas. 1. Tanamkan adab sebelum ilmu. 2. Utamakan ilmu fardu ain. 3. Pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Dengan 3 prinsip itu, insya Allah tujuan membentuk manusia yang baik bisa tercapai. Tujuan pendidikan ini sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 3 dan UU Sisdiknas, yakni membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Secara intelektual, para santri Pristak dilatih untuk berpikir dewasa dan mandiri, sebab mereka memang sudah dewasa, sudah akil balik, sudah mukallaf. Indikator kedewasaannya berpikir mereka mulai terlihat dari berbagai karya tulisnya. Sebelum lulus, angkatan pertama diwajibkan menulis sejumlah makalah ilmiah. Ketika itu ada 4 yang terpilih untuk dipresentasikan di hadapan sejumlah dosen dan mahasiswa Indonesia di kampus IIUM Kuala Lumpur. Judulnya 1. Abdul Somad Al-Falimbanis, Konsep as the Solution of Muslim Internal Problem. 2. Kritik Tohurlok Tenagers Theory. 3. The Sacralization of Literature. 4. Studi komparatif antara tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani dan tafsir kelompok liberal. Sementara untuk santri Pristak angkatan kedua ada 8 makalah yang terpilih untuk dipresentasikan di Kuala Lumpur dengan judul-judul: 1. Pemuda Muslim di Era Disrupsi, Tantangan, Harapan, dan Agenda. 2. Politik Beradab dalam Pengalaman dan Pandangan Muhammad Nasir. 3. Wacana Kesetaraan Gender dalam Timbangan Adab. 4. Belajar Sains Islam dari Imam Al-Ghazali. 5. Tauhid dan Kekuasaan menurut Ismail Roji Al-Faruqi. 6. Adab Berdakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Visi dan Pengalaman. 7. Kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz. 8. Kiprah ilmuwan muslim untuk peradaban dunia. Dalam wisuda angkatan 2 diterbitkan 1 buku, Bunga Rampai Pemikiran Santri Pristak angkatan 2. Jadi sekali lagi, para santri Pristak yang rata-rata berusia sekitar 16 tahun itu bukan lagi anak-anak, sehingga harus dididik sebagai orang dewasa. Karena itulah mereka sudah harus memahami hal-hal yang fardu ain dan mulai memperkuat penguasaan ilmu-ilmu fardu kifayah mereka. Sangat ditekankan pemahaman mereka akan Islamic worldview agar mampu menjawab tantangan pemikiran kontemporer yang merusak iman dan akhlak mulia, tanpa menafikan masih adanya berbagai kekurangannya. Setelah 4 tahun berjalan, kami semakin yakin insya Allah Pristak adalah model ideal untuk pendidikan tingkat SMA. Wallahu a'lam bishawab. 10. 3 tahun Pristak At-Taqwa mengokohkan konsep SMA Islam ideal. Salah satu prosesi menarik dalam acara wisuda santri-santri pesantren At-Taqwa Depok 24/7/2021 adalah wisuda santri-santri Pristak angkatan ketiga. Ada 20 orang wisudawan mewakili teman-temannya untuk memberikan sambutan adalah Muhammad Irfan Hakim. Ia memberikan dalam bahasa Inggris yang cukup baik. Irfan menulis makalah tugas akhir dengan judul Konsep Agama Islam menurut H.M. Rasjidi. Rasa syukur menyelimuti hati kami, para perintis dan pimpinan pesantren At-Taqwa Depok. 3 tahun lalu Pristak mulai dirintis dengan direktur pertama Dr. Alwi Al-Atas. Pristak adalah singkatan dari Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Sejumlah orang menyebut Pristak sebagai pre-Istak. Istak, International Institute of Islamic Thought and Civilization, adalah salah satu institusi pendidikan bertaraf internasional setingkat S2 dan S3 yang didirikan oleh Profesor Syekh Muhammad Naqib al-Atas dibantu oleh Profesor Wan Nur Wan Daud. Alhamdulillah saya sempat menyelesaikan PH.D di Istak pada tahun 2009. Dr. Alwi Al-Atas sebagai pakar sejarah saat ini menjadi dosen di International Islamic University Malaysia IIUM. Masih terkenang 3 tahun lalu, saya bersama Dr. Alwi Al-Atas berangkat ke Kuala Lumpur menemui Profesor Nur Wan Daud di Kuala Lumpur. Kami berkonsultasi tentang rencana pendirian Pristak. Alhamdulillah Profesor Wan Nur menyetujui konsep Pristak dan memberi sejumlah saran. Beliau juga berkenan datang ke pesantren At-Taqwa Depok. Pristak didirikan dengan konsep dasar bahwa anak-anak usia 14-15 tahun sudah dewasa akil balik dan harus dididik sebagai orang dewasa. Mereka sudah bertanggung jawab atas pemikiran dan amalnya sendiri. Karena itulah mereka harus dididik menjadi orang yang mandiri. Karena itulah di Pristak kajian tentang ilmu pendidikan, sejarah, dan peradaban sangat ditekankan. Apalagi saat ini umat Islam hidup dalam hegemoni peradaban sekuler yang anti agama. Muhammad Asad Leopold Weiss menyebut ciri peradaban modern adalah irreligious in its very essence. Dalam istilah Jean-Paul Sartre, even if God exists, we must reject him. Karena itulah pendidikan model barat memang enggan menjadikan wahyu Allah sebagai pijakan konsep ilmu dan pendidikannya. Agama tidak dianggap penting. Tak heran jika dari sekitar 140 SKS, pendidikan agama hanya dikasih porsi 2 SKS. Pagi ini Kamis 29 Juli 2021, saya mulai mengajar Islamic Worldview untuk para santri
Pristak kelas 1. Kepada para santri yang saya jelaskan, mengapa Pristak didirikan? Di zaman seperti sekarang ini, menyelamatkan dan menguatkan iman harus menjadi tujuan utama pendidikan. Punya ilmu untuk bisa mencari makan itu penting, tetapi punya ilmu untuk menjadi orang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu lebih penting. Alhamdulillah dari tugas-tugas akhir penulisan makalah di Pristak, tampak ada kemajuan dalam 3 tahun terakhir. Biasanya 2 angkatan sebelumnya makalah-makalah itu dipresentasikan di Kuala Lumpur, tetapi karena musibah pandemi COVID-19, maka makalah para santri Pristak angkatan ketiga dipresentasikan di pesantren dan disaksikan oleh para orang tua. Angkatan pertama, santri Pristak yang menulis makalah ada 4 orang, angkatan kedua 8 orang, dan angkatan ketiga ini ada 20 orang. Para santri Pristak angkatan rata-rata berusia 14-16. Makalah-makalah santri Pristak angkatan ketiga telah dicetak dalam satu buku setebal 481 halaman dengan judul Bunga Rampai Pemikiran Santri Pristak 3. Berikut ini 22 nama santri dan judul makalahnya yang ditulisnya. 1. Raihan Zikri Hakim, Tafsir Ayat Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bandani. 2. Muhammad Nabil Abdurrahman, Pendidikan Integral Muhammad Nasir, Solusi bagi Pendidikan Nasional. 3. Nuswatul Adibah, Pendidikan Indonesia Era Revolusi Industri 4.0 dalam pandangan Islam. 4. Muhammad Abdurrahman As-Sajjad, Keteladanan Dakwah Hamka. 5. Nailufar A. Albari, Peran Persis dalam Pendidikan Islam di Indonesia. 6. Atifah Fauziah Rahmah, Novel Dilan dalam Timbangan Adab. 7. Umar Ar-Rantisi, Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Ilmu dan Guru. 8. Faisal Nabil Purnomo, Model Pendidikan Muhammad Al-Fatih. 9. Faisal Rahmat Hidayat, Islamisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. 10. Sofia Hafizah Irfan, Orientalis dan Sejarah Islam. 11. Yasmin Khairunisa, Rohana Kudus dan Perjuangannya. 12. Ali Maripia Rashida, Kiprah Pesantren dan Perubahan Sosial Politik di Masa Kerajaan Islam. 13. Alisina Al-Bashiri, Wacana Islam Liberal di Medsos, Kajian Kritis. 14. Muhammad Irfan Hakim, Konsep Agama menurut H.M. Ar-Rasyidi. 5. Aditama Prima Mahadika, Pemikiran Pancasila Kasman Singo di Mejo. 16. Faiz Abdurrahman, Keteladanan Kepemimpinan Umar bin Khattab. 17. Alfa Aziza, Peran Harun Al-Rasyid dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan. 18. Umar Torik Ramadan, Pengaruh Zionisme di Masa Sultan Abdul Hamid II dan Keruntuhan Turki Utsmani. 19. Syuhda Fakhrunisa, Kiprah Perempuan dalam Peradaban Islam. 20. Azhar Aska Asal Sabila, Keluarga dalam Perspektif Feminisme dan Islam. 21. Habibah Zahra, LGBT dalam Perspektif Feminisme dan Islam. Goisa Sahira Putri, Feminisme dari Problem Kristen Barat sehingga Dekonstruksi Syariah. Setelah meluluskan 3 angkatan, kami makin yakin bahwa Pristak adalah model pendidikan yang benar dan tepat untuk tingkat SMA karena konsepnya sudah semakin mantap. Maka mulai tahun ajaran ini kepemimpinan Pristak pun diserahkan kepada pasangan Ahda Abid Al-Ghifari dan Muhammad Khalid sebagai direktur dan sekretaris Pristak. Keduanya adalah guru-guru yang haus ilmu dan penulis yang produktif. Mereka telah menerbitkan buku tentang sejarah dan pemikiran Islam. Buku Ahda berjudul Bunga Rampai, Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia, Depok, YPI At-Taqwa 2020. Sedangkan buku Muhammad Khalid berjudul Islam Menjawab Tantangan Pemikiran Kontemporer, Depok, YPI At-Taqwa 2020. Alhamdulillah saya juga bisa tetap mengajar pelajaran Islam Gorfi di Pristak. Anak-anak setingkat SMA harus memiliki pemikiran Islam yang benar dan kokoh. Alhamdulillah, tanpa ada keharusan 19 dari 20 santri Pristak angkatan ketiga melanjutkan pendidikannya di At-Taqwa Kolek. Di tingkat inilah pengajian pemikiran Islam dan penanaman adab berlangsung lebih intensif lagi. Di pesantren At-Taqwa Depok ada 3 jenjang pendidikan, tingkat Saulin Al-Islami, setingkat SMP, Pristak setingkat SMA, dan At-Taqwa Kolek setingkat perguruan tinggi. Pada saat yang sama selama 6 tahun para santri menjalani program pendidikan formal dengan sekolah terbuka. Mereka terdaftar di SMP dan SMA negeri yang dituju pemerintah Kota Depok. Alhamdulillah setelah 3 tahun Pristak telah menunjukkan hasilnya. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Mohon doanya. 11. Kisah perumusan konsep pendidikan pesantren At-Taqwa Depok. Pada 27 Oktober 2014 saya mendapatkan kesempatan menyampaikan presentasi hasil penelitian saya tentang konsep adab Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam satu seminar di Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, Universitas Teknologi Malaysia, CASIS UTM. Saat ini namanya menjadi RZS Raja Zarik Sofia CASIS UTM. Saat itu hadir sejumlah dosen dan mahasiswa CASIS UTM. Seminar dipimpin oleh pengasas dan direktur CASIS UTM Profesor Dr. Wan Norwan Daud. Ada rombongan rektor, dosen dan mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Malang UIN Malang yang dijadwalkan hadir dalam seminar tersebut akhirnya terlambat karena problem transportasi dari Johor ke Kuala Lumpur. Hari itu adalah akhir penelitian saya selama 3 bulan di RZS CASIS UTM atas jasa baik dari Profesor Wan Nor. Saya diberi kesempatan melaksanakan penelitian tentang konsep adab. Selama 3 bulan di Kuala Lumpur, saya menelaah ulang, merenungkan dan mendiskusikan dengan berbagai ulama dan pakar tentang makna konsep adab dan ta'dib yang pernah disampaikan oleh Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dalam Konferensi Internasional Pendidikan Islam di Mekah tahun 1977.
Profesor Al-Atas yang konsisten dengan teorinya bahwa akar persoalan umat Islam saat ini adalah hilang adab atau loss of adab. Selama penelitian di RZS tesis UTM itu saya berpuluh kali mendapat penjelasan dari Profesor Wan Mohnor dan 2 kali berjumpa dengan Profesor Naqib Al-Atas. Yang saya pelajari adalah bagaimana Profesor Wan Mohnor memahami pemikiran Profesor Naqib Al-Atas tentang pendidikan dan cara menerapkannya di Islam. Dan kemudian di RZS Casis UTM, hal itu bukan perkara mudah sebab ISTAK dan RZS Casis UTM berada dalam satu institusi pendidikan formal yang berdiri dan berjalan berdasarkan pemikiran perguruan tinggi pada umumnya. Juga selama penelitian itu saya berkesempatan berdiskusi dengan para dosen RZS Casis UTM, dan tentu saja saya sempat membaca kembali dan merenungkan tulisan-tulisan Profesor Naqib Al-Atas tentang adab. Hal itu sangat susah saya lakukan di Indonesia karena berbagai kesibukan, khususnya sebagai ketua program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Hal lain yang saya sangat bersyukur selama 3 bulan di Casis UTM, saya dapat menelaah kembali pemikiran-pemikiran para ulama dan cendekiawan Indonesia tentang pendidikan, seperti pemikiran Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Rom Hamka, dan sebagainya. Selama penelitian di RZ Casis UTM, saya menulis 3 artikel tentang konsep adab Profesor Naqib Al-Atas untuk Harian Republika dan www.hidayatullah.com. Selain itu, pada tahun 2015, hasil penelitian itu pun diterbitkan menjadi satu buku bertajuk Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab, aplikasi konsep adab Profesor Naqib Al-Atas dalam pemikiran kenegaraan dan pendidikan di Indonesia. Jakarta, Insis 2015. Menurut Profesor Wan Mohnor, sumbangan besar Profesor Naqib Al-Atas dalam dunia pemikiran Islam kontemporer adalah menguraikan definisi dan kedudukan adab dalam konteks dominasi paham sekularisme terhadap Islam. Tahun 1973, dalam bukunya Risalah untuk kaum muslimin, Profesor Al-Atas sudah menjelaskan makna adab secara terperinci. Konsep adab itu telah disampaikan oleh Profesor Naqib Al-Atas dalam Konferensi Pendidikan Islam Internasional di Kota Mekah tahun 1977. Dalam pengantarnya untuk buku Aims and Objectives of Islamic Education, Jeddah King Abdul Aziz University 1979, Profesor Naqib Al-Atas menyimpulkan bahwa masalah mendasar internal umat Islam adalah loss of adab. Lebih jauh lagi, Al-Atas menjelaskan bahwa yang ia maksud sebagai loss of adab adalah loss of discipline, the discipline of body, mind, and soul, the discipline that assures the recognition and acknowledgement of one proper place in relation to oneself, society, and community. The recognition and acknowledgement of one proper place in relation to one physical, intellectual, and spiritual capacities and potential. The recognition and acknowledgement of the fact that knowledge and being are ordered hierarchically. Ibid halaman 2. Konsep adab yang dirumuskan oleh Profesor Naqib Al-Atas sejalan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila. Menurut Pancasila, tujuan bernegara dasar kelima adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Profesor Al-Atas juga menguraikan 3 kata penting dalam mewujudkan masyarakat yang ideal, yaitu kata adab, adil, dan hikmah. 3 kata itu dikenal pula sebagai kata-kata kunci dalam Islam, Islamic Basic Vocabularies. Uniknya 3 kata itu disebutkan secara tegas dalam Pancasila setelah mendasar. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pesantren At-Taqwa. Hasil penelitian selama 3 bulan di RZS Casis UTM tentang konsep adab Profesor Naqib Al-Atas dan aplikasinya, kami jadikan rujukan utama dalam menyusun konsep pendidikan pesantren At-Taqwa yang berdiri pada awal tahun 2015. Pesantren Islamic Boarding School merupakan lembaga pendidikan yang sudah beratus tahun ada di wilayah Nusantara. Pesantren At-Taqwa Depok menjadikan pemikiran pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dan Profesor Wan Mohnor Wan Daud sebagai rujukan utama dalam menyusun sistem dan kurikulum pendidikannya. Sebab itu sejak awal proses pendiriannya, kami senantiasa berkomunikasi dan meminta nasihat kepada Profesor Dr. Wan Mohnor Wan Daud. Profesor Wan Mohnor telah beberapa kali berkunjung ke pesantren At-Taqwa Depok juga setiap tahun sebelum era pandemi COVID-19. Para santri pesantren At-Taqwa berkunjung ke RZS Casis UTM. Mereka pun hadir dalam program Saturday Night Lectures RZS Casis UTM.
Alhamdulillah setelah 6 tahun berlalu, pesantren At-Taqwa Depok telah selesai menetapkan model dan kurikulum pendidikannya. Pesantren At-Taqwa berawal dari tempat sederhana, kami menyewa rumah dengan jumlah santri 9 orang. Saat ini tahun 2021, pesantren At-Taqwa Depok menempati lahan wakaf seluas 5.000 meter dengan jumlah santri lebih dari 160 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Setelah 6 tahun, pesantren At-Taqwa Depok sudah menetapkan model pendidikan yang mulai tahun 2021, pelajar yang akan masuk pesantren At-Taqwa Depok harus menempuh program pendidikan selama 6 tahun, terbagi dalam tiga tingkat pendidikan. 1. 2 tahun tingkat SMP bernama Pesantren Saulin Al-Islami. 2 tahun tingkat SMA bernama Beristak, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Dan 2 tahun tingkat perguruan tinggi bernama At-Taqwa College. Alhamdulillah, percaya masyarakat terhadap pesantren At-Taqwa terus meningkat. Para santri angkatan pertama pesantren At-Taqwa telah menunjukkan ilmu dan adab yang baik, sehingga hampir semuanya kami percayai untuk mengajar di pesantren. Karena itu kami berterima kasih kepada Profesor Wan Mohnor dan para dosen serta pegawai di RZS Casis UTM yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di RZS Casis UTM pada tahun 2014 lalu dan memberikan nasihat-nasihat berharga dalam perjalanan pesantren At-Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada para dosen di RZS Casis UTM dan semakin memuliakan Casis UTM sebagai satu institusi pendidikan Islam internasional yang bermartabat dan bermanfaat. Amin. Profesor Al-Attas juga menguraikan 3 kata penting dalam mewujudkan masyarakat yang ideal, yaitu kata adab, adil, dan hikmah. 3 kata itu dikenal pula sebagai kata-kata kunci dalam Islamic Basic Vocabularies. Uniknya 3 kata itu disebutkan secara tegas dalam Pancasila setelah dasar yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 12. Inilah kehebatan madrasah di Jakarta dulu. Di zaman penjajahan Belanda, sejumlah madrasah di Jakarta memiliki kualitas pendidikan yang hebat. Salah satunya adalah Madrasah Al-Irsyad Jakarta yang didirikan pada bulan September 1913 Masehi. Madrasah ini memiliki beberapa jenjang pendidikan. A. Awaliyah 3 tahun, B. Ibtidaiyah 4 tahun, C. Tajhiziyah 2 tahun, D. Mu'alimin 4 tahun, E. Takhasus 2 tahun. Jadi total masa pendidikannya ada 15 tahun. Ini mirip dengan jenjang sekarang mulai TK sampai perguruan tinggi. Berdasarkan catatan Profesor Muhammad Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta, Mahmud Yunus Zuriyah 2008, banyak guru-guru di madrasah itu yang merupakan ulama-ulama internasional dari berbagai negeri muslim di Timur Tengah. Berikut diantaranya: 1. Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, Alimiyah Mekah 1906. 2. Syekh Ahmad Al-Aqib Al-Ansori, Al-Azhar Kairo 1909. 3. Syekh Fadil Al-Ansori, College Gordon, Sudan 1911. 4. Muhammad Al-Hashimi, kuliah di Al-Zaitun, Tunisia 1907. 5. Muhammad Al-Attas, kuliah Teknik Turki 1907. 6. Syekh Abdul Rahim, kuliah Hakim Agama Kairo. 7. Syekh Muhammad Nur, kuliah Syariah Waldin, Sudan 1912. 8. ST Abdul Hamid, guru bahasa Indonesia. 9. Syekh Muhammad Al-Madani, Al-Azhar Kairo. 10. Abu Zaid Al-Misri, Al-Azhar Kairo. 11. Syekh Hasan Hamid Al-Ansori, kuliah Syariah Waldin, Sudan 1908. 12. Syekh Hasan Abu Ali Asikah, Mekah. Dengan kualitas guru-guru seperti ini, bisa dipahami kualitas madrasah ini bukan madrasah biasa. Padahal madrasah ini berdiri dan beroperasi di masa penjajahan. Pemimpin penguasa Jakarta ketika itu bukan muslim. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia telah memiliki kualitas pendidikan yang hebat sebelum masa kemerdekaan. Adalah menarik juga untuk mencermati daftar mata pelajaran yang diajarkan di madrasah tersebut. Pada tingkat awaliyah tercatat mata pelajaran sebagai berikut: Al-Quran, Muhadasah bahasa Arab, Qiraah atau kitabah, menggambar, berhitung, An-Nasyid atau bernyanyi, gerak badan, sejarah Islam, akhlak atau agama, dan bahasa Indonesia. Di tingkat ibtidaiyah, para pelajar mendapat mata pelajaran Al-Quran, fikih atau aqaid, nahwu, mutalaah, dan imla, sejarah Islam, bahasa Indonesia, ilmu bumi, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat atau kesehatan, menggambar, dan gerak badan. Di tingkat mu'alimin, sejumlah mata pelajarannya adalah agama, bahasa Arab, sejarah Islam, ilmu jiwa atau kemasyarakatan, pendidikan, falsafah, ilmu ekonomi, aljabar atau ilmu ukur, ilmu alam atau kimia, ilmu hayat atau kesehatan, ilmu bumi, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pidato, gerak badan. Kitab-kitab yang dipakai adalah: 1. Tafsir Muhammad Abduh, 2. Mustalah Hadis, 3. Subul Salam, 4. Nailul Athar, 5. Al-Muhadzab, 6. Risalatul Tauhid Muhammad Abduh, 7. Al-Amsal An-Naisaburi, 8. Syarah Al-Mu'allaqat, 9. Jami' Durusul Arabiyah Al-Mulayani, 10. Alfiyah Ibnu Malik, 11. Bahrul Adab, 12. An-Nazarat, 13.
Nahjul Balaghah, 14 Hadi Rasul, 15 Tarikh Islam Al-Khudari, 16 Al-Jabar atau ilmu ukur M. Afandi Idris, 17 Jugrafiyah Tabi'iyah wal Iqtisadiyah Wasiyah Hafid, 18 Tarikh Eropa Baru Umar Al-Iskandari, 19 Ilmu Tabi'ah Abu Idris Asy-Syadudi, 20 Ilmu Nafas Al-Jarim, 21 Ilmu Kemasyarakatan Nakula Al-Haddad, 22 Ilmu Ekonomi Kamil Ibrahim, 23 Usulul Tarbiyah buat Taklim Ahmad Abdul Khairuddin. Guru dan mata pelajaran serta kitab rujukan di Madrasah Mu'alimin di Jakarta itu menunjukkan tingginya kualitas pendidikan setingkat madrasah aliyah, dan itu tidaklah mengherankan sebab hal seperti itu bisa dijumpai di banyak madrasah aliyah di zaman itu. Beberapa di antaranya masih tersisa di zaman ini. Dan memang sesuai dengan konsep pendidikan Islam, anak-anak usia 15 tahun ke atas sudah dikategorikan orang-orang dewasa. Mereka bukan anak-anak lagi, mereka harus sudah dididik sebagai orang dewasa agar mereka menjadi orang dewasa yang siap mandiri. Kurikulum di Madrasah Mu'alimin Al-Irsyad tahun 1913 itu menunjukkan keluasan wawasan pendirinya. Mereka bukan hanya diajarkan secara mendalam ulumuddin, tetapi sudah dikenalkan dengan falsafah, politik, sejarah, dan peradaban barat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Umar untuk hadir ke hadapan beliau menjelang perang Uhud. Ketika itu usia Abdullah 14 tahun dan Rasul tidak mengizinkannya untuk berperang. Kemudian Rasulullah SAW kembali memanggil Abdullah hadir ke hadapan beliau menjelang perang Khandaq. Usia Abdullah bin Umar ketika itu 15 tahun. Rasulullah SAW lalu mengizinkan Abdullah bin berperang. Nafi berkata, aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah pada waktu itu dan menyampaikan riwayat tersebut. Khalifah berkata, usia ini 15 tahun adalah batas antara anak-anak dan dewasa. Dan beliau perintahkan kepada para gubernur untuk memberikan tunjangan kepada siapa saja yang telah mencapai usia 15 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Jadi berdasarkan pada hadis Nabi SAW tersebut dan juga berbagai fakta sejarah pendidikan, bisa dipahami bahwa usia 15 tahun adalah saat seseorang memasuki masa dewasa. Jangan sampai dalam masa usia 15 tahun, para siswa tidak disiapkan dengan jiwa dan raganya agar benar-benar menjadi manusia dewasa yang sejati. Rasulullah SAW telah memberikan teladan bagaimana mendidik anak-anak umur belasan tahun menjadi matang di usia yang sangat muda. Di pesantren atau Depok, jenjang pendidikan setingkat Mu'alimin itu diwujudkan dalam 2 jenjang pendidikan, yaitu Pristak, Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization, dan Taqwa College. Pada jenjang ini, para santri diberikan penanaman adab dan ibadah yang kuat serta penguasaan pemikiran Islam yang cukup tinggi. Saat ini biasanya jenjang pendidikan tingkat SMA didominasi dengan pelajaran-pelajaran untuk menjawab soal ujian agar bisa diterima di perguruan tinggi tertentu. Itu tidak keliru, tetapi jangan sampai anak-anak SMA itu tidak memahami dengan baik dalam masalah akidah, Al-Quran, ibadah, akhlak, sejarah, dan pemikiran Islam. Jangan sampai masalah adab, akhlak, dan ilmu-ilmu fardhu ain dianggap remeh. Wallahu a'lam bishawab. 13. Amanah dan misi besar JSIT. Pada hari Senin 3/5/2021, saya mengisi acara diskusi pendidikan bersama pengurus dan aktivis jaringan sekolah Islam Terpadu JSIT melalui media Zoom. Hadir sekitar 130 orang. Acara dihadiri langsung oleh Ketua JSIT, Sekjen JSIT, dan juga para pengurus lainnya. Meskipun singkat, acara itu saya pandang sangat penting, sebab JSIT adalah jaringan sekolah Islam yang sangat besar. Menurut Ketua JSIT, Dr. Muhammad Zahri, jumlah anggota JSIT saat ini mencapai 2.300 sekolah. Ini kali kedua saya menghadiri acara JSIT tahun 2013. Saya diundang untuk memberikan pidato pembukaan dalam Munas JSIT ketiga di Palembang. Ketika itu anggota JSIT masih 1.600 sekolah. Mengingat jumlah sekolahnya yang sangat besar, tentu wajar jika kita berharap akan berperan yang lebih besar lagi dari JSIT dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam websitenya disebutkan visi JSIT menjadi pusat penggerak dan pemberdayaan sekolah Islam terpadu di Indonesia menuju sekolah efektif dan bermutu. Adapun misinya adalah 1. Membangun jaringan efektif antar sekolah Islam terpadu di Indonesia. 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah Islam terpadu di Indonesia. 3. Melakukan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Melakukan pengembangan kurikulum sekolah Islam terpadu di Indonesia. 5. Melakukan aksi dan advokasi bidang pendidikan. 6. Menjalin kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional. 7. Menggalang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Dalam acara 3 Mei 2021 tersebut, saya menyampaikan peta jalan pendidikan yang sepatutnya kita rumuskan dan kita jalankan untuk melahirkan generasi gemilang, yakni generasi 2045. Lembaga-lembaga pendidikan Islam ini memiliki peluang besar untuk melakukan hal ini, karena kita sudah memasuki era disrupsi.
Selama ini, pendidikan Islam sudah menciptakan dan menjalankan proses pendidikan berbasis keimanan dan bertujuan melahirkan siswa-siswa berakhlak mulia. Sekolah Islam tentu berbeda dengan sekolah konvensional. Di sekolah Islam didirikan sebagai satu wujud perjuangan untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Kepada keluarga besar CSIT saya mengingatkan kembali sejarah perjuangan umat Islam Indonesia di bidang pendidikan, lebih khusus lagi perjuangan para tokoh Islam dalam menghadapi politik etis pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah sekuler model barat secara masif. Politik etis kolonial dimulai pada tahun 1901 menyusul kemenangan Partai Kristen dalam pemilu di Belanda. Hingga kini perjuangan menghadapi hegemoni pendidikan sekuler itu masih terus berlangsung. Alhamdulillah, dalam kurun waktu sekitar 30 tahun terakhir, tampak berbagai prestasi pendidikan Islam, khususnya di tingkat taman kanak-kanak, dasar, dan menengah. Yang sangat menonjol adalah tertanamnya rasa kepercayaan dan bahkan rasa bangga kaum muslim terhadap sekolah-sekolah Islam di berbagai daerah. Saat ini kita dengan mudah menjumpai orang-orang muslim berharta yang tanpa malu-malu dan bahkan merasa bangga mengirimkan anaknya ke sekolah Islam atau ke pondok pesantren. Prestasi-prestasi akademik sekolah Islam pun banyak yang membanggakan. Kini dengan begitu mudahnya kita menunjukkan sekolah-sekolah Islam unggulan di kota-kota di Indonesia yang nilainya ujian nasional melampaui prestasi di sekolah-sekolah non-muslim atau sekolah umum. Rasa bangga dan percaya diri kaum muslimin terhadap lembaga pendidikan Islam merupakan aspek penting dan mendasar untuk meraih prestasi-prestasi besar berikutnya. Jika kaum muslimin tidak bangga, tidak percaya diri, dan tidak memiliki izzah terhadap lembaga-lembaga Islamnya sendiri, sulit diharapkan lembaga Islam itu akan berkembang. Kepercayaan umat Islam terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam jangan sampai disia-siakan. Perlu sadari bahwa kepercayaan itu tidak capai dengan mudah. Perjuangan dan pengorbanannya sangat berat, karena itu sekolah-sekolah Islam harus tetap istiqomah dalam menjalankan visi misi pendidikannya. Pada keluarga besar CSIT, saya juga mengajak untuk mulai menanamkan rasa bangga dalam diri para siswa CSIT terhadap perguruan tinggi Islam. Saat ini sejumlah anggota CSIT sudah memiliki perguruan tinggi Islam yang berkualitas. Perguruan tinggi ini didirikan dengan tujuan mulia untuk melahirkan para sarjana muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki profesionalitas dalam bidang sains dan teknologi. Kualitas perguruan tinggi Islam di CSIT itu tidak kalah dengan kualitas perguruan tinggi negeri, tetapi mungkin karena kurang dipahami, anak-anak sekolah Islam belum menjadikannya sebagai tujuan utama kuliahnya. Masih banyak yang berpikir bahwa perguruan tinggi yang bagus adalah yang namanya masuk ranking atas daftar perguruan tinggi terbaik versi pemerintah atau lembaga-lembaga pemeringkatan tertentu. Biasanya dalam pemeringkatan perguruan tinggi, aspek iman, takwa, akhlak mulia, dan juga aspek pemikiran Islam tidak dijadikan sebagai indikator pemeringkatan. Karena itulah secara umum masih banyak sekali sekolah-sekolah Islam yang berpikir bahwa sekolah bermutu adalah yang lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi negeri. Inilah di antara amanah dan misi besar CSIT ke depan. CSIT perlu merumuskan konsep perguruan tinggi ideal menurut Islam dan berani meyakinkan para anggotanya bahwa para siswanya harus mengutamakan pilihannya untuk kuliah di perguruan tinggi yang berkualitas tinggi menurut kriteria Islam. Karena sudah memakai identitas Islam, maka pemikiran Islam harus diutamakan, bukan pemikiran sekuler. Kriteria terpenting perguruan tinggi terbaik adalah yang mendidik mahasiswanya menjadi sarjana-sarjana yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, profesional, dan berjiwa berjuang. Jangan sampai alumni sekolah-sekolah CSIT salah paham dan sesat pikir karena mengejar gengsi dan sukses materi. Mereka rela mengorbankan akidah dan akhlak mulia, bangga menjadi manusia yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam. Selamat berjuang CSIT. Semoga Allah meridhoi dan membimbing perjuangan kita. Amin.